Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mutakin TV bersama saya Amanda Ayunita Sofiani. Ini merupakan program terbaru di Mutakin TV yaitu Talkshow STAI Mutakin. Sudah hadir di studio Bapak Usep Setiawan MPD. Beliau adalah Ketua Ikatan Alumni STAI Dr. Hajat Mutakin. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini kegiatan Bapak apa aja nih Pak? Kalau kegiatan saya sebetulnya karena memang saya alumni, kemudian dipercaya oleh lembaga. Pertama saya menjadi dosen tetap di STAI Dr. Hajat Mutakin. Kalau yang lain-lainnya ya aktif di organisasi, beberapa organisasi di Purwakarta maupun di Jawa Barat. Wah, Masya Allah. Baik Pak. Bapak kan pernah menjadi mahasiswa STAI Dr. Hajat Mutakin. Betul. Angkatan berapa Bapak masuk dan lulus di STAI Mutakin Pak? Saya itu 2 kali lulus di STAI Mutakin. Yang pertama dulu tahun 2004 saya masuk. Kalau dulu ada program D2 ya, D2 PGSDMI. Kemudian lulus tahun 2006. Itu untuk D2 PGSDMI-nya. Kemudian karena memang saya betah di kampus, dilanjut ke S1 PAI, itu lulus tahun 2007 akhir. Jadi hanya melanjutkan hanya sekitar 1,5 tahun saya lulus di S1. Itu untuk kegiatan perkuliahan yang selama ini dilaksanakan di STAI Mutakin. Wah, jadi Bapak betah di kampus ya Pak? Betah di kampus. Baik Pak. Yang selanjutnya, waktu Bapak menjadi mahasiswa di sini, ada jurusan apa aja sih Pak? Tahun 2004 saya masuk itu terdiri dari 3 jurusan. Yang pertama PGSD, itu D2 ya, PGSDMI. Kemudian yang kedua PGTK, ya, itu D2 juga. Kemudian yang ketiganya AS, yang empat jurusan maaf ya. Yang ketiganya AS, ya, Al-Ahwalu Saskia, itu S1. Kemudian yang keempatnya adalah PAI. Artinya PAI di STAI Mutakin itu paling lama sampai hari ini masih tetap ada. Namun karena regulasi jadi D2 PGSD kemudian D2 PGTK itu dihilangkan. Sehingga waktu zaman saya masih 4 dan tahun 2009 itu sudah hilang. Hanya tinggal 1 dulu tahun 2009 itu baru PAI aja 1 karena S1 karena yang D2-nya sudah tidak berlaku. Berarti STAI Dr. Hajat Mutakin ini telah berkembang sangat cepat ya Pak? Cepat ya. Jadi jurusannya ada berbagai jurusan hari ini ya Pak? Berbagai jurusan ya, yang saya tahu kan sudah 6 sekarang ya. Iya 6 Pak, jurusan, betul. luar biasa lah. Ya. Selama menjadi mahasiswa di STAI Dr. Hajat Mutakin, pengalaman yang paling Bapak nggak dilupain di STAI Dr. Hajat Mutakin selama menjadi mahasiswa Pak? Oke, karena memang basic saya adalah sebut saja aktivis lah karena sering berhubungan berkomunikasi dengan yang lain, sehingga waktu masuk dari mulai D2 saya sudah mulai aktif di organisasi ya. Baik BEM, kalau dulu namanya bukan BEM tapi Senat ya. Senat STAI Dr. Hajat Mutakin dari mulai D2, kemudian tahun 2006 baru dicetuskanlah BEM ya. Dan saya sebagai presiden BEM pada tahun 2006 sampai dengan 2007. Setelah itu karena memang masih senang berorganisasi, saya juga mengikuti organisasi eksternal kampus gitu. Jadi tetap aktif, kemudian setelah lulus masih tetap betah di kampus sehingga dulu itu ada tawaran untuk menjadi asisten dosen dan berlanjut sampai hari ini dipercaya oleh lembaga menjadi dosen tetap STAI Mutakin. Jadi pengalaman berorganisasi Bapak cukup banyak ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak kan sekarang menjadi Ketua IKA Alumni STAI Dr. Hajat Mutakin. Betul. Bisa Bapak jelasin apa fungsi dan tugas IKA? Sebelum ke fungsi dan tugas IKA itu dulu dibentuk sebetulnya karena regulasi untuk akreditasi itu harus ada organisasi ikatan alumni. Dan organisasi ikatan alumni ini menjadi sebuah poin akreditasi. Sehingga pada tahun 2007 ya, 2007 itu maka dibentuklah organisasi IKA yang diawali oleh
ketuanya adalah Pak Rohendi. Pak Rohendi. Jadi ketua pertama IKA itu Pak Rohendi. Ya. Setelah itu masih Pak Rohendi 2 periode, kemudian diganti yang ketiganya adalah Aojat. Aojat yang hari ini menjadi alumni STAI dan beliau juga sebagai lawyer ya yang terkenal di Purwakarta. Nah kemudian setelah itu baru diganti lagi oleh saudara Warno Purwangela, itu juga alumni tahun 2004 ya dulu, dan yang sekarang yang keempat berarti saya. Jadi IKA itu sudah terdiri dari 4 kali pergantian kepengurusan, termasuk saya ini yang terakhir, maksudnya yang hari ini menjabat sebagai ketua IKA. Kemudian yang kedua, apa sebetulnya fungsi daripada IKA? IKA tentu saja fungsinya sebetulnya tidak begitu konstitusional ya. Artinya bahwa ketika ada alumni yang memang selesai melaksanakan pendidikan di STI Mutakin, maka sudah menjadi tugas kita sebagai alumni untuk saling mendorong ya, untuk bagaimana karir-karir mereka bisa berjalan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk internal tentu IKA mendorong secara penuh bagaimana lembaga STAI Dr. K.H. Mutakin ini bisa lebih maju ya, lebih berkembang ya, dengan dorongan-dorongan IKA pada beberapa kegiatan yang memang bisa paling tidak secara internal bagaimana lembaga IKA ini mendorong untuk calon mahasiswa STAI Mutakin ini lebih banyak. Itu untuk internalnya. Kalau untuk eksternal paling tidak kita IKA STAI Dr. K.H. Mutakin tidak ingin ada alumni STAI yang sebut saja alumni sarjana di STAI nganggur gitu. Maka kita pikirkan, salah satunya yang sudah terjadi, yang sudah saya jalin, ada beberapa jalinan kerjasama. Di antaranya ada beberapa teman baik alumni maupun luar alumni yang membuka lembaga-lembaga pendidikan. Kalau ini dalam konteks pendidikan, misalkan ada yang membuka lembaga pendidikan TK, maka kami memberikan arahan, barangkali ada yang membutuhkan untuk mengajar di TK, mangga kan begitu. Kemudian ada lembaga-lembaga yang sifatnya swasta yang di MTS yang membuka madrasah aliyah atau yang sejenisnya, maka ini juga sebagai arah IKA untuk memberikan peluang-peluang kepada mereka ya, para alumni khususnya wilayah-wilayah pendidikan. Dan ke depan saya juga sedang merancang, karena ada alumni kita dari PAI tahun lalu ya, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta ya, Kang Muksin Junaidi. Beliau hari ini dengan saya sedang berpikir bagaimana untuk prodi ekonomi syariah, beliau ingin membuka pegadaian. Nanti diharapkan pegadaian yang beliau buka ya, pemodalnya adalah beliau ya. Ini diharapkan nanti alumni STAI lah yang mengisinya gitu. Beliau sempat konsultasi apakah Prodi Ekos sudah mempelajari tentang pegadaian atau tidak. Saya bilang Ekos mempelajari pegadaian dan insya Allah sangat produktif untuk membuka pegadaian di Purwakarta yang diinisiasi oleh beliau. Saya kira itu. Baik Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan fungsi dan tugas IKA. Ya. Kalau tentang program kerja IKA itu seperti yang rinci itu seperti apa Pak? Baik, saat ini sebetulnya program IKA yang dinakodai oleh saya hanya sederhana saja. Yang pertama, bagaimana IKA itu memiliki sayap ya, memiliki sayap yang mana kalau saya kan terpilih menjadi IKA konstitusi ya, artinya di perguruan tinggi STAI Dr. K.H. Mutakin ini secara umum lah ya berarti ya, ketua umumnya lah gitu. Kemudian dibentuklah juga IKA per prodi. Di sana dibentuk IKA prodi, ketuanya, sekretaris bendahara dan sebagainya.
Kemudian setelah itu saya berharap bahwa dengan dibentuknya IKA per prodi itu arah juang para pengurus IKA itu jelas. Kemana mereka akan melakukan pengembangan hasil daripada pembelajaran di STAI itu akan jelas. Makanya dibentuklah IKA per prodi. Jadi sekarang sudah ada IKA prodi PAI ya. Kemudian ada IKA prodi KPI, ada IKA prodi Ekos, ada IKA prodi PBA, kemudian ada IKA prodi PIAUD, kemudian ada juga IKA prodi satu lagi nih. Satu lagi Ahwalusaskia, dan yang satu lagi yang pasca sarjana. Karena kita alhamdulillah sudah membuka pasca sarjana ya, sudah ada 2 angkatan ya yang lulus di pasca sarjana. Ini juga sudah ada ikatan keluarga alumninya untuk pasca sarjana. Nah, untuk program kerjanya tentu saja ke depan ini untuk pasca sarjana sudah mulai bergerak, nanti ke depan akan mengadakan semacam kegiatan-kegiatan seminar atau apapun kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan ya, karena konsen di pendidikan untuk pasca sarjana. Maka insya Allah ini salah satu ikhtiar kami, ikhtiar kita semua untuk bagaimana mengembangkan sayap sebagai alumni STAI Dr. K. Hajat Mutakin. Saya kira itu. Baik Pak, kepengurusan IKA tahun ini kan ada program donasi masjid ya Pak. Betul. Bisa Bapak jelaskan program itu? Ya. Baik, untuk donasi masjid sebetulnya ini bukan program utama bagi IKA, karena sesungguhnya IKA itu arahnya bukan ke sana. Namun kebetulan yayasan pada hari ini memiliki tanah wakaf yang kurang lebih 2.200 kalau nggak salah, yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Sanusi Uwais, bahwa wakaf 2.200 meter itu akan dibangun ruang kelas dan juga masjid. Nah, kebetulan Pak Prof juga berbincang dengan saya mengenai bagaimana solusi agar bisa dimanfaatkan tanah wakaf tersebut. Maka saya berinisiasi dengan rekan-rekan pengurus, maka membuka donasi untuk pembangunan masjid. Yang padahal sebetulnya tidak hanya masjid, banyak hal yang memang perlu dikembangkan ya, dari tanah wakaf yang hari ini telah diterima oleh Yayasan Mutakin. Dan langkah awal kami pengurus IKA itu membuka donasi ya, open donasi kepada siapa saja sebetulnya yang akan menyumbangkan sebagian hartanya, dipersilahkan. Namun di balik itu kami juga melakukan ikhtiar. Kebetulan ada beberapa alumni yang bekerja sama dengan beberapa organisasi atau beberapa bagian dari orang-orang yang berjiwa sosial. Maka kami juga mencoba hari ini sedang mengajukan pembangunan masjid tersebut, yang insya Allah mudah-mudahan ada kabar baik lah, walaupun hari ini belum ya. Hari ini belum, mudah-mudahan ada kabar baik mengenai bagaimana solusi untuk pengembangan masjid tersebut, selain daripada membuka donasi yang kita upayakan ya. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang masuk ya, alhamdulillah, tinggal dipublish aja nanti. Saya belum bisa mempublish hari ini berapa jumlah yang masuk dari yang menyumbangkan sebagian hartanya, belum dikalkulasi oleh kami ya. Itu barangkali ya untuk program masjid. Jadi intinya program masjid itu bukan program unggulan IKA, tapi IKA mencoba melakukan upaya untuk membantu yayasan saja. Tapi mudah-mudahan walaupun upayanya kecil, tapi mudah-mudahan hasilnya besar. Insya Allah kita tetap berupaya untuk bagaimana program itu bisa dilaksanakan ya, kerjasama dengan stakeholder lain bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga cita-cita membangun masjid, bahkan ke depan bisa membangun ruang kelas, ini bisa terrealisasi dengan baik. Nah, untuk teman-teman yang ingin berdonasi,
untuk pembangunan Masjid STI Dr. K.H. Mutakin, bisa klik di bawah ini ya. Eh, Pertanyaan selanjutnya Pak, sekarang kan sedang gencar-gencarnya penerimaan mahasiswa baru. Ya. IKA ini berkontribusi seperti apa Pak untuk PMB tahun ini? Untuk PMB tentu saja IKA mulai bergerak ya, mulai bergerak. Saya harap sebetulnya begini. Antara Ikatan Keluarga Alumni dan Lembaga STAI untuk untuk PMB ini, selain daripada kita melakukan roadshow ya ke sekolah-sekolah atau ke lembaga-lembaga pendidikan yang lain, ini sebetulnya saya berharap ada anjuran ya, ada anjuran untuk lembaga, berarti ke dosen dan mahasiswa. Sebut saja dosen STAI hari ini ada 120, kemudian mahasiswa ada 900. Kalau ada anjuran misalkan satu dosen membawa satu mahasiswa, artinya 120 sudah di tangan. Kemudian satu mahasiswa membawa satu calon mahasiswa, maka 900 calon mahasiswa sudah di tangan. Artinya kurang lebih 1000 mahasiswa itu sudah di tangan. Ini kalau ada penekanan, ada anjuran dari lembaga. Itu dari lembaga. Kemudian dari IKA sendiri, saya nanti akan mengupayakan ya, akan membuat edaran terhadap lembaga IKA, kemudian alumni STAI Dr. K.H. Mutakin, bahwa mudah-mudahan paling tidak satu alumni satu calon mahasiswa. Kalau hari ini alumni STAI Dr. K.H. Mutakin sudah memiliki sebut saja 2000 alumni, maka kalau penguatannya ada 2000 alumni itu membawa satu orang calon mahasiswa, maka sudah 2000 calon mahasiswa yang masukkan begitu. Tapi saya tidak begitu menjamin itu. Paling tidak dari alumni ada sumbangan calon mahasiswa, dari 2000 alumni 100 calon mahasiswa juga sudah lumayan ada kontribusi. Nah, ini sedang diupayakan ya dengan berbagai macam cara. Tentunya IKA akan melakukan juga kegiatan-kegiatan roadshow ke wilayah-wilayah ya yang ada di Purwakarta sebanyak 17 kecamatan. Ya, kita coba nanti memberikan informasi mengenai STAI Dr. K.H. Mutakin ya kepada para alumni, karena kebetulan alumni STAI ini tersebar khususnya di Kabupaten Purwakarta, baik di sekolah-sekolah swasta maupun sekolah-sekolah negeri. Jadi IKA bisa mengambil langkah, kalau di sekolah tentu kita bisa mendatangi para alumni dan memberikan kesempatan untuk mereka untuk mengambil calon-calon mahasiswa yang berminat kepada STAI Dr. K.H. Mutakin. Juga di luar itu, di luar pendidikan, juga banyak alumni-alumni kita yang selain daripada mengajar, mereka juga bekerja di instansi-instansi lain. Nah, ini bisa juga kita jamah ya agar mereka bisa memberikan informasi terhadap STAI Dr. K.H. Mutakin, karena hari ini adalah momennya momen PMB gitu. Itu barangkali yang langkah-langkah yang dibuat oleh IKA. Baik Pak, Bapak kan pernah menjadi mahasiswa, pasti beda ya Pak, mahasiswa zaman dulu dan zaman sekarang. Apa sih pesan Bapak untuk mahasiswa zaman sekarang Pak? Kalau dulu, karena dulu masih belum zaman digital ya, jadi nilai tingkat semangat mahasiswa itu tinggi lah menurut saya. Nggak tahu sebetulnya hari ini juga lebih tinggi bahkan ya, barangkali begitu. Pesan bagi saya sebetulnya begini, karena saya dulu menjadi mahasiswa itu sudah bekerja. Jadi jangan sampai saat kita sudah bekerja menjadi mahasiswa menjadi tidak semangat kan gitu. Karena menjadi mahasiswa itu akan menambah pengalaman yang besar bagi kita, akan menambah pengalaman yang luas bagi kita, sehingga ini akan terkait dengan profesi yang kita lakukan. Ini pengalaman saya waktu dulu menjadi mahasiswa, saya sudah mengajar karena basic saya guru ya. Dulu saya mengajar ya, bahkan lokasi mengajar dengan kampus itu jauh, 35 kilo saya tempuh tiap hari ya. Tempuh tiap hari karena lokasi rumah saya di Bojong ya, Bojong Sawit, ke sini itu ke STAI 35 kilo. Jadi pagi-pagi saya mengajar sampai
jam 12, kemudian dari duhur saya kembali lagi ke kampus. Pertama, kepentingan ke kampus adalah sebagai mahasiswa. Kedua, kepentingan ke kampus sebagai aktivis mahasiswa kan gitu. Jadi semuanya tergarap. Nah, ini saya berharap hal-hal seperti ini, barangkali ada mahasiswa yang sudah bekerja, mahasiswa yang sudah punya aktivitas, maka dipersilahkan, ini mudah-mudahan semangat juangnya tidak kendor, walaupun hari ini zaman digital ya, rapat misalkan bisa pakai Zoom, tapi nilai silaturahmi lebih penting. Sehingga kepada para mahasiswa yang hari ini masih berjuang ya untuk menyelesaikan studinya, walaupun sedang bekerja, mari kita kuliah dengan dengan serius ya. Terlebih saya berharap Anda tidak hanya kuliah saja, tapi silahkan aktif di beberapa organisasi, di berbagai organisasi di Purwakarta itu banyak. Silahkan, untuk apa? Untuk menebarkan sayap, untuk agar kita memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman ya, untuk bekal di masyarakat. Karena bekal di masyarakat itu tidak ditanyakan IPK-nya berapa, kan tidak. Tapi yang ditanyakan punya pengalaman apa, punya pengetahuan apa untuk bekal di masyarakat tersebut. Sehingga saya berharap sekali lagi kepada para mahasiswa, baik di STI Dr. Kajat Mutakin atau luar STI Dr. Kajat Mutakin, Anda semua tidak hanya menjadi mahasiswa, tapi Anda juga harus saya anjurkan untuk menjadi aktivis mahasiswa, karena ini akan dirasakan oleh Anda sekalian ya, bukan saya, karena saya sudah merasakan. Hari ini saya tidak mungkin bisa duduk di sini ya tanpa ada pengalaman saya di organisasi. Hari ini saya tidak bisa duduk di sini tanpa ada bekal-bekal yang diterima baik dari kampus secara internal ataupun luar kampus secara eksternal, menyoal pengalaman-pengalaman untuk bagaimana menebarkan sayap sebagai alumni STI Dr. Kajat Mutakin. Saya kira itu. Ya, terima kasih Bapak telah menyampaikan pesan untuk mahasiswa zaman sekarang. Terima kasih juga Bapak telah bersedia hadir dan meluangkan waktunya di acara Talkshow perdana ini. Ya, mangga. Untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe biar program di channel ini terus berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.